Oke, ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Ketemu lagi di webinar Kelor CSOC edisi 38, Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan izinnya sehingga pada pagi hari ini kita masih berikan kesehatan, kesempatan sehingga kita akan mengikuti lagi kegiatan belajar kita di Kelor CSOC Igi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Bapak Eri Teguh Kurniawan selaku pemateri pada hari ini, yang kami hormati Ibu Maria Teresia selaku moderator pada pagi hari ini, dan saya sendiri Puharti Hali dari selaku host untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, untuk mengefektifkan waktu kita mulai kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya kepada Ibu Maria Teresia untuk melanjutkan kegiatannya sebagai petugas moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Harti. Selamat Sama-sama. pagi. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua yang telah bergabung dalam Vikon Kelor CSOC edisi ke-38 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali kita puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa kembali mengadakan Vikon pada hari ini dengan materi yang luar biasa. Dan terima kasih kembali juga Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami pada hari ini. Semoga Vikon hari ini bisa memberi manfaat yang banyak untuk kita dan juga kegiatan kita hari ini diberi kelancaran. Untuk selanjutnya, sebelum kita meminta kepada pemateri kita untuk menyampaikan materinya, perlu kita kenal mungkin beliau dengan berbagai prestasi yang luar biasa. Nama lengkap Bapak Eri Teguh Kurniawan SSSI. Lahir di Subang 8 Desember 1981, masih muda ya. Kemudian di SMP institusi sekarang di SMP Negeri 1 Ciasem dengan jabatan sebagai guru IPA dan instruktur IPA di Kabupaten Subang. Kemudian riwayat sekolah dari Bapak Eri dari SDN Mekarsari, kemudian ke SMP Negeri 2 Ciasem, kemudian lanjut ke SMA Negeri 11 Bandung, dan kuliah di UPI Biologi. Riwayat pekerjaan beliau, pertama sebagai marketing Century 21, staf admin PT Sentul City Tbk, kemudian sebagai guru di SMP Negeri 1 Ciasem Subang, dan sebagai founder CDE Team. Berikut adalah riwayat hidup. Kayaknya prestasi ini. Riwayat prestasi beliau sebagai West Java Training Program, Knowledge Exchange Australia, kemudian BIMTEK STEM dalam kurikulum 2013. Berikutnya, juara 1 lomba SIE Creative Camp se-Asia Tenggara bidang Smart School tahun 2019. Kemudian sebagai peserta Environmental Education for Sustainable Development EESD tingkat Asia Tenggara. Kemudian sebagai penerima Sikis Research Grant tahun 2020. Prestasi berikutnya sebagai juara 1 Lomba Inovasi Karya Guru tingkat nasional tahun 2020. Kemudian juara 1 favorit Lomba Video Aktif Kolaboratif tingkat nasional tahun 2020. Penerima penghargaan apresiasi GTK Dikdas tingkat nasional tahun 2020. Berikutnya, penerima penghargaan Jawara Awards 2020. Nah, itu adalah prestasi beliau. Berikutnya, e-book
e-book yang ada. Pertama, Basic HTML, dan buku kedua, e-book keduanya, Desain Grafis dalam Pembuatan Button dan Banner Web. 3, Augmented Reality dengan Unity 3D dan Vuforia. E-book keempat, Amazing Animation with Action Scrap Flash. Kemudian yang terakhir, Automation with Google Scrap. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tentang Google Scrap. Di sini Bapak juga telah membuat e-booknya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya juga semua. Untuk selanjutnya, seperti biasa, kegiatan kita akan diberikan materi dulu oleh Bapak, kemudian akan diberi kesempatan pada Bapak Ibu guru sekalian yang mau bertanya untuk berdiskusi tentang kegiatan atau materi yang diberikan. Untuk selanjutnya, saya silakan pada Bapak Eri untuk melanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini dengan materinya yang luar biasa. Terima kasih. Selamat Pak, silakan melanjutkan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia, khususon kepada Pak Adrianus, Ibu Harti, sebentar, Ibu Harti Hali sebagai host dan Ibu Maria Teresa sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Bapak dan Ibu masih selalu semangat mengikuti kegiatan walaupun misal dengan cara daring atau full online. Nah, Bapak Ibu, tanpa harus berlama-lama, sebetulnya hari ini kondisi saya sedang kurang fit. Saya sudah sampaikan kepada Pak Adrianus, tapi karena saya punya tanggung jawab untuk mengisi di Kelor, sehingga saya tetap mencoba memberikan yang terbaik. Semoga saya masih bisa mempresentasikan apa yang pernah saya lakukan kepada Bapak dan Ibu semua di Sulawesi Tengah ya? Sulawesi Tengah ya, Bu? Tengah, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya. Setengah. Oke. Baik. Bapak dan Ibu, sebetulnya sesuai dengan tadi kurikulum vitae yang dibacakan oleh Bu Maria, bahwa saya adalah dari jurusan biologi, bukan dari ahli IT ataupun informatika. Tapi nanti saya akan cerita sambil mengalir. Intinya adalah saat kita diberikan sebuah masalah dan kita merasa tertantang, maka kita akan bisa mewujudkan apa yang kita mau. Intinya seperti itu. Nah, khususnya di dunia pemrograman. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mulai dengan judul Implementasi Web App Google Apps Script sebagai Media Assessment di Era Digitalisasi Pendidikan. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya Bapak Ibu? Lanjut, Pak. Bisa, Pak. Bagus. Oke. Baik. Jadi, latar belakangnya itu sebetulnya adalah kita sudah sering digembar-gemborkan dengan istilah revolusi industri 4.0, yaitu masa disruptive technology, dan masa ini sudah dimulai, bahkan sering diperdebatkan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik mengamati perubahan pada revolusi industri misalnya? Karena yang kita tahu bahwa berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi atau mengurangi dampak dari revolusi industri ini. Nah, salah satunya karena kita tahu dari pola-pola sebelumnya, kalau Bapak dan Ibu baca sejarah dari revolusi industri, dari mulai 1.0 hingga terakhir 4.0, maka dampaknya adalah dia itu akan selalu menghilangkan beberapa pekerjaan yang sudah ada, karena tadinya sulit dijangkau dengan biaya yang mahal, menjadi lebih mudah, dan sehingga beberapa orang yang memiliki profesi tersebut akan dihilangkan, artinya dipecat. Nah, tetapi juga dengan revolusi industri ini akan memunculkan jenis pekerjaan yang baru. Nah, bagaimana? Contohnya misal di perkembangan teknologi ya. Kita tahu bahwa telepon zaman dulu bentuknya itu seperti ini. Semakin berkembang menjadi gadget yang bisa kita genggam. Nah, teknologi pendidikan pun sama. Tadinya kita hanya mengajar mungkin hanya dengan kapur
atau spidol dengan whiteboard, berkembang dengan infocus, berkembang lagi dan dipercepat dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, maka kita sebagai seorang pendidik harus bisa mensiasati bagaimana teknologi ini tidak menjadi bumerang untuk anak didik kita. Karena saya percaya bahwa jika Bapak dan Ibu mengajarkan kepada anak didik kita sekarang dengan zaman di saat kita belajar dulu, maka itu sama dengan merampok masa depan anak didik kita. Oke. Nah, untuk mengurangi dampaknya, penilaian secara digital sudah mulai dilakukan pemerintah, misalnya dengan CBT, Computer Based Test. Namun, kalau kita lihat, CBT ini baru digembar-gemborkan untuk UNBK atau penilaian akhir tes sumatif gitu. Nah, untuk pelaksanaan UTS, UAS ataupun ulangan harian, kita tidak menggunakan CBT karena keterbatasan dari sumber daya sekolah tersebut. Misalnya komputernya hanya dengan jumlah sedikit ataupun sekolah yang tidak memiliki itu biasanya akan numpang di sekolah yang lain. Seperti halnya sekolah saya. Sekolah saya tidak memiliki jumlah komputer yang bisa melaksanakan UNBK secara serentak untuk seluruh siswa. Nah, bagaimana kita sebagai seorang manusia yang diberikan masalah harusnya Halo Pak Erik, hilang audio. Jaringan lagi. Tanda seru itu. Mohon bersabar Bapak ya, Ibu, mohon bersabar ya. Kayaknya Pak Eri sedang dalam gangguan jaringan ini. Memang ini masalah kita selalu kalau online pasti seperti ini. Masalah utama jaringan. Lihat. Masih ya. Mohon bersabar Bapak Ibu, teman-teman guru sekalian. maka dia akan si aplikasi ini akan lokal. Nah, tidak kalah penting dengan analisis butir soal, karena yang sering kita lakukan analisis butir soal biasanya adalah soal ulangan umum. Sedangkan soal ulangan harian kita jarang sekali mau menganalisis butir soal. Nah, kemudian bagaimana sebuah aplikasi juga kalau kita kurang puas bisa memfasilitasi keberagaman individu dalam menyampaikan kesulitan belajar. Baik, saya lanjutkan. Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2007 bahwa guru dituntut untuk memiliki kompetensi karakteristik siswa di era digital dan ICT, khususnya adalah kompetensi kepribadian, yaitu seseorang guru harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk komunikasi dan pengembangan dirinya. Nah, tahapan literasi ICT bagi pengajar, mungkin ada yang baru emerging, baru menyadari, oh iya ya, ICT itu penting gitu. Kemudian juga ada yang sudah belajar menguasai ICT seperti Bapak dan Ibu mencoba untuk video conference. Dulu mungkin sebelum pandemi COVID ini hanya beberapa guru saja yang tergerak untuk menggunakan video conference, belajar dengan belajar dengan menggunakan Google Formulir. Mungkin sebelum pandemi ini orang tidak peduli buat apa gitu. Nah, bersyukurlah Bapak dan Ibu sudah belajar menguasai ICT, kemudian juga ada tingkatan mengintegrasikan ICT dalam kegiatan pembelajaran sudah mulai digunakan nih. Misal Bapak dan Ibu menggunakan Moodle atau menggunakan Kahoot ataupun Quizizz sudah mulai digunakan. Kemudian juga ada tingkatan transforming, menghasilkan atau model produk ICT yang bermanfaat luas. Nah, nanti suatu saat Bapak dan Ibu, seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, jika merasa tidak puas terhadap sebuah aplikasi yang dibuat oleh orang, maka Bapak dan Ibu akan mencoba membuat atau menghasilkan sebuah produk. Seperti itu yang saya rasakan. Nah, untuk itu penulis mencoba mengembangkan web application dengan Google Apps Script yang sudah dilengkapi dengan timer, jadi untuk mengingatkan siswa bahwa waktunya akan habis tinggal beberapa menit lagi. Kemudian mendeteksi tab aktif
dan untuk mendeteksi perangkat device dalam keadaan diam, kemudian dilengkapi dengan analisis butir soal, sebaran jawaban peserta didik yang divisualisasikan dengan grafik batang, dan e-curhat. Nah, e-curhat ini untuk memfasilitasi keunikan individu. Jadi kalau misal di kelas siswa-siswa Bapak dan Ibu pasif, pada saat kita berikan pertanyaan, mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama itu dia malu, kemudian sering dibully, takut dicap bodoh, atau juga mungkin dia lupa untuk nanya apa tadi ya, saya lupa. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu memfasilitasi mereka? Nah, saya menggunakan e-curhat, jadi mereka akan mengirimkan dan menyampaikan kesulitan belajar. Soal dan pilihan ganda hanya dibuat di spreadsheet. Bapak dan Ibu pasti sudah mengenal Excel online seperti Google Sheet yang dapat diakses dan ditampilkan seperti halaman website pada umumnya. Jadi di kalimat terakhir ini saya menegaskan saya membuatnya dengan hanya menggunakan spreadsheet, kemudian dibaca dengan Google Apps Script menjadi tampilan website. Baik. Nah, ide dasarnya adalah membuat aplikasi online quiz ini hanya dengan menggunakan spreadsheet, soal, kunci, kemudian pilihan ganda, gambar-gambar, timer, identitas, dan lain-lain hanya disimpan di dalam spreadsheet. Kedua, tidak mudah ditiru oleh siswa atau pihak yang lain. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jika Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi gratis, misalnya Google Formulir atau Microsoft Form, karena itu gratis dan bisa dibuat oleh siapa saja, maka saya bisa meniru apa yang Bapak dan Ibu buat. Misalnya, kasusnya seperti ini. Nah, ini contoh siswa saya ketika dia belajar. Ketika saya wawancara, kamu belajar dari mana ini? Dari YouTube, Pak, gitu. Nah, dia mencoba meniru soal yang saya buat di Google Formulir 2 tahun yang lalu. Artinya, kita harus sadari bahwa soal bisa dibuat oleh siapa saja. Dan tidak ada identitas untuk bisa divalidasi bahwa ini memang betul buatan gurunya, misal. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika ada siswa Bapak yang mampu membuat soal kuis yang persis sama? Jikapun Bapak membuat dengan menggunakan gambar, ada gambarnya misal di atas, menggunakan header, tetap saja itu bisa dibuat persis sama. Nah, ini tentu saja jadi masalah. Itu yang saya maksud dengan tidak mudah ditiru oleh siswa atau pihak yang lain. Kemudian, yang terakhir dilengkapi timer yang saya bilang, idle time, pendeteksi tab aktif, analisis butir soal, dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan lanjutkan kebermanfaatan siswa. Untuk kebermanfaatannya yaitu semoga siswa peserta didik ini dapat melaksanakan kuis dengan mudah dan menerima soal tanpa harus khawatir dengan faktor yang lain, misalnya sobek kalau pakai kertas atau tertukar dan sebagainya. Nah, dengan e-curhat ini peserta didik dapat menyampaikan keluhan dan tanpa harus takut identitasnya diketahui. Karena saat menyampaikan e-curhat, dia hanya menggunakan form tanpa saya harus tanya identitasnya, misal namanya. Yang penting saya harus tahu kelas. Namanya saya nggak perlu tahu, nomor teleponnya juga saya nggak perlu tahu. Nanti dengan bantuan Google Apps Script, maka nanti sekitar jam 7 malam akan dikirimkan sebuah SMS yang berupa keluhan dari peserta didik tersebut. Oke, kebermanfaatan untuk guru, memudahkan dalam pembuatan online quiz tanpa harus menekan menu dan tombol. Di sekolah saya yang usianya, mungkin guru-guru yang usianya sudah pernah muda, saya sebut pernah muda, mungkin mereka itu semangat untuk belajarnya juga kurang. Ketika diberikan aplikasi gratis, mereka tuh bingung dengan tombol, menu mana yang harus ditekan-tekan. Sedangkan jika kita membuatnya hanya dalam bentuk Excel, mereka hanya tinggal diberikan format dan mereka hanya tinggal mengisinya. Begitu. Kemudian mendapatkan feedback atau umpan balik yang cepat, akurat, efektif, serta efisien untuk memperbaiki proses pembelajaran di pertemuan berikutnya. Jadi, fokus saya dalam membuat aplikasi ini adalah untuk assessment for learning, bukan assessment of learning. Jadi, untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian membuat soal dan butir-butirnya yang lebih berkualitas. Untuk sekolah, tentu saja selain menghemat uang, juga dalam bentuk paperless model. Dan sebagai input yang berharga dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah secara khusus dan kualitas sekolah secara umum. Bagaimana merancangnya?
Nah, perancangannya itu pertama kita harus tahu bahwa bagaimana Google Formulir bisa dibuat misal. Karena saya menggunakan aplikasi Google, kita harus tahu bahwa aplikasi Google ini dibuat dengan bahasa apa gitu. Nah, kita harus menginvestigasi ini dibuatnya dengan apa ini. Begitu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian analisis kebutuhan. Kita tahu bahwa jika Bapak dan Ibu sudah punya email, Google Suite ataupun yang akun free berupa @gmail, domain @gmail, maka Bapak dan Ibu sudah berhak menggunakan platform yang lain dari platform Google, mau Google Sheet, Google Doc, Google Slide, Google Formulir, Google Drive, dan Google yang lainnya. Selama itu bisa diakses. Nah, itu saling bisa terhubung dengan bahasa yang namanya Google Apps Script. Mungkin Bapak dan Ibu masih jarang menggunakan Google Apps Script. Nah, cara membuat Google account itu gampang sekali. Bapak dan Ibu bikin akun gratis, misal Gmail. Kemudian ketika kita sudah bikin, maka kita berhak menggunakan Google Drive untuk menyimpan apapun yang Bapak dan Ibu simpan di storage tersebut. Nah, khususnya dalam pembuatan online quiz ini, kita membutuhkan yang namanya Google Sheet dan Google Script. Nanti saya tunjukkan. Nah, di Google Script ini, Bapak dan Ibu, ada bahasa yang disebut dengan bahasa Google Script ini, adaptasi dari JavaScript, yang kita bisa tulis bahasa HTML5, CSS3, juga dengan JavaScript-nya itu sendiri. Jadi HTML5 itu untuk menampilkan struktur dasar dari sebuah isi browser, kemudian CSS3 untuk mempercantik halamannya supaya lebih menarik, dan JavaScript untuk komunikasi dari HTML ke Google Sheet gitu, dibantu dengan Google Apps Script. Nah, ini kita menuliskan kode, kemudian kita akan membaca kode tersebut. Ini berasal dari database yang mana, yaitu dari Google Sheet. Maka saya melihat kalau Google itu sangat aman sekali. Kenapa? Karena setiap spreadsheet saja, setiap form saja pasti punya ID, yang ID ini pasti berbeda untuk setiap file. Nah, itu jadikan kunci dalam kita mencari mencari Google Sheet yang mana yang akan kita gunakan. Oke, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu hanya perlu membuat soal seperti ini di dalam spreadsheet atau Google Sheet. Passwordnya, kemudian soal 1, pilihan gandanya, soal 2, pilihan gandanya, soal 3, mirip CBT lah. Cuman kita buat sendiri. Kemudian juga identitas dan timer, begitu juga idle time-nya, kita buat di halaman ini. Nanti, jika kita sudah membuat dengan tampilan web app, saya ulangi ya, cara kerjanya begini. Di Google Sheet ini, halaman ini nih, kita membuat soal, kunci jawaban, pilihan ganda dan sebagainya di spreadsheet. Nah, nanti dengan bantuan Google Script, di Google Script ini kita menuliskan HTML5, CSS dan JavaScript untuk dibuat menjadi halaman seperti web application. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada HTML-nya, ada JavaScript-nya, ada CSS-nya dan sebagainya. Kemudian hasilnya ketika anak-anak sudah ulangan, maka respon akan tersimpan ke Google Sheet tersebut. Tentu saja pada sheet yang berbeda. Hasilnya adalah nanti ada analisis butir soal untuk menentukan apakah Bapak dan Ibu menentukan dan memutuskan apakah Bapak dan Ibu membuat soal yang terlalu sulit atau terlalu mudah atau tidak berkualitas. Mana yang harus diperbaiki untuk proses pembelajaran selanjutnya. Nah, ini sudah saya satukan. Jadi saat anak-anak sudah mengirim atau submit jawaban, maka langsung dianalisis secara otomatis gitu. Tidak perlu lagi kita input satu persatu pilihan ganda daripada anak-anak. Oke. Sebetulnya ada versi yang lebih baru lagi daripada versi yang sedang saya presentasikan, tapi karena saya belum membuat PowerPoint-nya, jadi saya presentasikan yang menggunakan QR code. Nah, terdapat dua versi tatap muka dan versi mandiri. Maksudnya, kalau versi tatap muka, artinya kita di kelas.
Kita di kelas, kemudian guru memberikan soal, tampil di InFocus misal. Sementara siswa itu mengakses jawabannya saja. Jadi mirip apa ya, aplikasi Flickr lah, kayak Flickr gitu. Soal, kemudian siswa hanya menjawab, quizzes. Seperti itu, saya membuat versi tatap muka. Saya tampilkan soal, anak-anak hanya bisa menjawab soalnya hilang. Hanya bisa melihat dari gurunya. Nah, kemudian versi mandiri artinya ulangan ini bisa dilakukan di rumah masing-masing. Tanpa harus khawatir siswa ini bisa nyontek, siswa ini bisa melakukan cheating atau pokoknya kecurangan yang lain. Walaupun ya banyak cara, artinya mungkin menggunakan 2 perangkat atau saling telepon dengan menggunakan handphone orang tuanya memang banyak, tapi kita memperkecil kemungkinan tersebut. Seperti sekarang pandemi COVID-19, Bapak dan Ibu jika memberikan evaluasi kepada siswa, tanpa kita bisa pantau, banyak faktor yang mempengaruhi hasilnya. Nah, ini tatap muka, ada halaman guru, ada halaman siswa. Ini jika dibuka dengan menggunakan PC atau desktop. Sementara jika kita menggunakan handphone atau smartphone, tampilannya akan seperti ini. Dan hasilnya nanti kita bisa lihat hasil dengan menggunakan grafik batang. Nah, ini versi mandiri. Nah, kalau versi mandiri, anak-anak itu wajib login menggunakan QR code yang telah saya buat. Maksudnya adalah mereka tidak perlu mengetikkan biodata mereka. Kenapa? Karena di QR code tersebut Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa bisa menyimpan teks website dan berbagai jenis yang lainnya dari QR code tersebut. Nah, saat dibaca dengan sistem, maka dia akan menampilkan nama dari siswa tersebut. Jadi, siswa hanya bisa ulangan jika menggunakan QR code yang telah saya bagikan. Nah, kreativitas mereka biasanya menempelkannya di kartu siswa atau kartu ulangan atau kartu Alfamart atau kartu games yang pokoknya mereka kreativitasnya masing-masing menempelkan di tempat yang kira-kira mereka tidak akan lupa gitu. Nah, jika mereka mencoba pindah tab browser atau mencoba pindah ke aplikasi lain, misalnya dari Chrome pindah ke WhatsApp misal, biasanya mereka mau nanya, itu langsung logout. Kemudian mendiamkan smartphone selama beberapa saat. Artinya kalau saya setting 5 detik ya 5 detik mati gitu. Logout maksudnya. Kalau 20 detik ya 20 detik mati. Seperti itu. Hilang jaringan lagi ini Pak Ati. Ya, mohon bersabar lagi Bapak Ibu. Kayaknya Pak Eri lagi gangguan lagi jaringannya. Kalau tadi kelihatannya Pak Eri lanjut terus, sepertinya memang nggak tahu kalau bermasalah nggak masuk ya. Kita tidak bisa dengar mungkin suaranya. Kayaknya dari tadi kan Pak Eri sambung terus, berarti mungkin dari Pak Eri tidak tahu bahwa kita tidak dengar. Halo Pak Eri. Handphone saya berupa rekap, jadi tidak satu persatu. Misal siswa A menyampaikan kesulitan tentang materi A misal, siswa yang B di kelas yang sama menyampaikan kesulitan materi yang B. Nah, pengiriman SMS tidak satu persatu, tetapi direkap dulu secara otomatis per kelas, nanti dikirimnya per kelas, begitu. Nah, ini kalau saya perbesar nanti akan akan ada SMS per kelas. Seperti itu. Oke, implementasi di kelas saya sudah sering menggunakannya. Ini versi yang pertama dengan menggunakan QR code. Tapi kalau di saat pandemi kayak gini, ini
saya sudah menghilangkan QR code-nya. Kadang yang merepotkan adalah saat siswa teledor hilang QR code-nya, ataupun lupa menyimpan di mana, begitu. Sehingga saya menggantinya dengan dependent drop down. Oke, ini saat pertemuan tatap muka. Jadi soalnya siswa melihat ke depan, maka siswa hanya tinggal menjawab butir soalnya saja. Ini saat kegiatan di kelas, dan alhamdulillah aplikasi ini mengantarkan saya menjadi juara 1 lomba inovasi karya kategori SMP. Nah, ini saat di lab IPA saya menampilkan soal dan sedang membahas tentang sebaran jawaban dari anak-anak. Kemudian hambatan, tentu saja Bapak dan Ibu pasti punya hambatan ya dalam mewujudkan sesuatu. Tidak semulus apa yang Bapak Ibu pikirkan. Hambatan pertama saya adalah pada saat prototip pertama yang saya buat itu ternyata belum responsif dan ada artinya begini. Saat dibuka di laptop atau PC, karena resolusi layar yang besar, ini masih enak dibaca. Tapi saat digunakannya di smartphone, karena resolusi layarnya kecil, maka itu acak-acakan. Ini artinya Bapak dan Ibu belum memiliki aplikasi yang responsif dan adaptif. Nah, ternyata ketika saya mencoba bagaimana caranya membuat aplikasi yang responsif, Bapak dan Ibu harus belajar CSS dengan media query. Nah, ini contohnya. Ini kalau dibuka di laptop, enak dibaca. Dibuka di tab, enak dibaca. Sepertinya Halo? gangguan lagi. Ibu Harti juga. Kenapa, Bu? Tidak. Oh, ya. Saya bisa tetap dengar, oke. Didengar. Halo? Ya, halo, lanjut Pak. Baik. Saya menggunakan WiFi sekolah ini, jadi insya Allah stabil. Kemudian kalau Bapak dan Ibu membuka di smartphone juga enak dibaca. Ini yang dimaksud dengan responsif. Artinya akan mampu dibuka dan tetap enak untuk dilihat dan dibaca dengan menggunakan resolusi layar apapun. Nah, ini yang disebut dengan responsif. Maka Bapak dan Ibu harus tentu saja belajar media query pada CSS. Nah, itu tantangannya, belajar hal yang baru lagi, terus memperbaiki. Kemudian hambatan 2, ternyata saat saya tes, anak-anak itu banyak yang melewatkan jawaban. Kalau di Google Form kan ada require atau wajib diisi gitu kan. Nah, saya belum bisa menemukan itu. Banyak soal yang terlewat dan tidak dijawab, sehingga merugikan juga ya, mungkin karena lupa. Sehingga saya mencari bagaimana caranya, kemudian saya membuat pengingat jumlah soal yang terjawab dari jumlah total soal. Dan jika soalnya belum dijawab semua, maka tombol kirimnya belum bisa. Sehingga mereka akan bertanya, Pak, kok aku nggak bisa? Gitu. Cek, ada nggak jawaban kamu yang masih kosong? Begitu. Nah, kalau misal contohnya di sini, kamu sudah menjawab 7 dari total 10 soal. Artinya ada 3 soal yang belum dijawab oleh kalian. Ya, halo Ibu Maria. Iya, Hilang saya lagi. tidak dengar Ya. lagi. Ditunggu saja, akan nongol kembali. Saya khawatir tadi jangan-jangan hanya saya yang tidak dengar, makanya saya diam. Iya, Pak Puspa, kita tunggu aja Pak Puspa.
daerah Subang, Bandung. Ini enggak tahu kota kah ya? Biasanya kalau kota kan sinyal bagus. Pak Halo? Eri sudah bergabung. Mari Pak Eri, kita tunggu, tadi hilang suara. Iya. Oh iya, ternyata internet di tempat saya tadi mati. Oh, demikian. Oke Pak, Iya. silakan lanjut. Sekarang sudah ya, Bu? Sudah Pak Eri. Oke, maaf. Nah, hambatan ketiga adalah misal Bapak dan Ibu tahu bahwa misal ada siswa yang jika Bapak dan Ibu pernah menggunakan input name, input field untuk mengisi nama, misal namanya, misal saya contoh ambil ya contoh, maaf, Ibu Maria misal, namanya Maria, Maria apa Ibu tadi tuh? Saya lupa. Maria Teresia. Nah, layar belum tunduk, Pak Eri, layar belum ya, bentar Pak. Maaf. Oh iya, saya harus share screen lagi. Sudah ya Pak? Ya, oke, udah. Oke, misal namanya Ibu Teresia, Maria Teresia. Nah, jika kita bertanya, silakan ketik nama kamu, gitu. Misal nama Anda. Biasanya ada siswa yang menulis Maria T doang. Padahal di absensi Dapodik, karena saya punya absensinya dari Dapodik, mereka itu mengisinya dengan singkatan M, misal Teresia. Jika kita menggunakan VLOOKUP atau index match, maka nama M Teresia tidak ada. Betul nggak Bapak Ibu? Sehingga harusnya namanya Maria Teresia, padahal siswa tersebut sudah ulangan, cuman karena dia mengetikkan nama sendiri, mengetikkannya benar, Maria spasi Teresia, tapi di belakangnya pakai spasi lagi misal. Itu juga sama, tidak terdeteksi bahwa siswa tersebut sudah ulangan. Nah, ini jadi masalah. Sehingga saya menggunakan QR code agar tidak terjadi perbedaan karakter nama yang diinput dengan yang ada di database, begitu. Nah, ini saya buat QR code dengan Google Sheet, kemudian saya bagikan ke setiap kelas. Oke, ini testimoninya guru-guru yang sudah pernah saya latih untuk menggunakan seperti itu. Nah, ini di YouTube saya. Bapak dan Ibu boleh main, mungkin singgah ke gubuk saya di CDE Team. Di sana Bapak dan Ibu bisa belajar mulai dari basic membuat web ad. Kemudian saya juga pernah mendiseminasikan di Provinsi Jabar tentang online quiz ini waktu bulan Maret, pertama kali awal pandemi COVID-19. Begitu. Nah, video demonstrasi bisa disimak nanti di situ. Baik, mungkin ini saja paparan dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Silakan. Terima kasih Pak Eri. Untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh raise hand, boleh juga di kolom chat. Kita masuk ke bagian diskusi. Apakah ada yang bertanya atau memang bingung? Masih bingung ya. Masih bingung sepertinya Pak. Makanya masih bingung mau bertanya juga. Oke, baik. Ya. Cara pembuatannya apa bisa kita juga dapat atau bagaimana? Maksudnya gimana, Bu? Cara penggunaan atau bagaimana cara mendapatkan aplikasinya atau bagaimana? Oh, ini ada yang bertanya nih, Bu. Iman. Ya. Iman SMP 2 apa ini? Ada Raisen? Oh, Raisen. Oh, iya. Aku buka deh. Oh iya. Oh iya Pak ini. Iya, ada Pak Iman dan Pak Saleh lebih ya. Mungkin Pak Iman. Ya, Pak Iman. Pak Iman silakan, saya sudah buka mikrofonnya Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Eri.
Assalamualaikum Pak Eri, luar biasa, sangat menginspirasi sekali nih Pak Eri. Makasih Pak Eri, banyak. kalau untuk belajar membuat apa namanya bahasa-bahasa Google Script ini kan sangat rumit ya. Kira-kira ada tidak tutorial di YouTube Pak Eri atau apa gitu supaya kami bisa belajar menggunakan aplikasi yang Pak Eri buat. Terima kasih Pak, itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Langsung saya jawab atau gimana ini Bapak Ibu? Ibu Maria, ya langsung dijawab saja Langsung Pak. saja Pak, langsung Pak. Baik. Terima kasih Pak Iman. Salam kenal dari saya. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, saya bukan guru IT, bukan juga dari lulusan teknologi informasi. Awalnya begini Pak. Pak Iman misal pernah menggunakan aplikasi apa? Quizzes misal. Quizzes tersebut Bapak merasa ada hal yang kurang pada aplikasi tersebut dan Bapak ingin menambahkannya. Tapi Bapak tidak mungkin bisa dengan begitu gampang menambahkan fitur yang ingin Bapak tambahkan pada aplikasi tersebut. Lalu bagaimana caranya? Tentu saja kita buat sendiri. Nah, untuk bisa membuat sendiri, tentu saja kita harus bisa menggunakan bahasa yang mereka buat pakai apa gitu. Nah, ketika itu juga sama Pak, kondisi saya itu stresnya gimana caranya saya bisa bikin aplikasi mirip Google Formulir, misal begitu ya Pak. Nah, kemudian ketika Bapak dan Ibu mulai rasa ingin tahunya besar, saya tentu saja bertanya dan mencari dulu di Google bagaimana caranya membuat aplikasi. Oh ternyata di Google ini dibuat dengan bahasa yang saya sebut dengan Google Apps Script. Bapak boleh searching nanti, atau Bapak bisa lihat di video tutorial saya di channel CDE Team. Di sana saya membuat apa namanya tutorial dari mulai tingkat paling dasar sekali sampai ke tingkat yang agak lebih rumit lah sedikit begitu. Apakah bisa dijawab Pak Iman? Sudah puas? Oke, terima kasih Pak informasinya. Oh, berarti maksudnya ini untuk bagaimana menggunakan atau cara membuatnya ikuti pada YouTube CDE Team itu. Iya, betul. Oh ya. Ibu Marlina tadi ada di Q&A. Katanya bisa disimulasikan. Oh, oke. Saya masih bingung Pak, gitu katanya. Oke, baik. Versi yang terbaru saja ya, jadi jangan pakai yang QR code. Karena ketika saya menggunakan video, sekarang kan saya sedang menggunakan video ya, betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melihat wajah saya, berarti webcam di laptop saya sedang saya gunakan. Nah, untuk bisa menggunakan QR code, maka kamera pada laptop saya tentu saja harus bisa digunakan untuk membaca QR code gitu. Mengerti nggak Ibu? Halo? Paham nggak nih? Maksudnya? Boleh, Jadi boleh, gini, Pak. ini kan kita sedang Vicon. Ya. Artinya kamera laptop saya sedang saya gunakan untuk Bapak Ibu agar bisa melihat wajah saya, betul nggak? Tetapi saat saya menggunakan aplikasi online quiz dengan fitur QR code yang ini, maka Bapak dan Ibu tentu saja wajah di PC saya harus saya matikan gitu. Kalau mau menggunakan QR code gitu. Tetapi jika ingin menggunakan yang terbaru, tidak perlu QR code, maka ini tetap bisa saya nyalakan, begitu maksudnya. Mau pilih yang mana maksudnya? Yang baru lah. Oke, yang baru. Baik, yang baru bentar. Saya akan buka dulu. Bentar ya Bapak Ibu. Saya tadi mempersiapkannya untuk yang QR code. Bentar. Mandiri. Belum saya share screen ya, belum Pak? Belum. Misal sistem reproduksi. Oke. Saya akan share screen sekarang.
Google Chrome. Oke, Bapak Ibu bisa lihat codingnya ya, panjang. Ya, ini proses pembelajaran yang sangat lama, tidak instan Bapak Ibu. Tentu saja saya juga harus banyak belajar. Ini HTML-nya saya buat. Nah, ceritanya langsung demo saja. Publish, deploy as web app. Kemudian saya buka. Sebentar. Oke. Ini jika dibuka di PC. Nah, yang saya sebut dengan responsif adalah begini Bapak Ibu. Misalnya, ini masih bisa dilihat ya Bapak Ibu? Masih Pak. Oke. Saya perkecil. Tampilan laptop itu kalau saya inspek seperti ini. Inspek elemen. Sebentar. Kecil sekali. Maaf. Oke. Udah log out karena didiamkan. Nah, oke, kita buka lagi dari awal. Ini kemungkinan siswa akan membuka dengan ukuran kurang lebih kecil seperti ini. Kalau dibuka di perangkat laptop, tentu saja akan lebar. Mungkin ukuran tab sekitar 600-an segini. Masih enak dibaca, bisa dilihat. Tuh. Jika lebih kecil lagi, nah, mungkin ukuran perangkatnya seperti ini. Nah, sekarang saya akan demokan fitur, saya tinggalkan fitur QR Code, saya ganti dengan dependent drop down. Supaya lebih jelas, ini kelihatan kan ya Bapak, Bu? Nah, saya akan pilih kelas dulu. Ini yang dimaksud dengan dependent drop down. Saya pilih kelas, maka saat saya memilih kelas misal 9G, maka nama siswanya ini hanya untuk nama siswa 9G saja. Misal begini. Nah, ini ada Adam Syahidin, Ahmad Maulana, Alamsa, dan sebagainya. Kalau saya pilih kelas 9G. Kalau saya pilih kelasnya yang 9H, namanya yang tadi Adam dan sebagainya itu kelas 9G, maka tidak akan ada. Hanya ada siswa-siswi yang untuk 9H saja. Boleh dicek, namanya Abi Ramadan di 9H. Kalau saya pilih 9I, maka namanya pun berubah. Ini yang disebut dengan dependent drop down. Kalau saya pilih 9J, namanya pun akan berubah. Seperti itu. Nah, misalnya saya menjadi siswa 9G misal. Kemudian namanya misal Oriza Sativa. Nama Pak Adi ya. Sekolahnya sudah saya kunci. Ini nggak bisa diganti. Namanya SMP Negeri 1 Ciasem. Mata pelajaran IPA. Passwordnya, saya lupa. Ini saya harus lihat dulu passwordnya. Intinya kalau saya sudah memasukkan password di sini, maka ini soalnya akan muncul. Ini kan tulisannya soal pertama. Sebentar. Ini saya harus cari dulu. Ininya, bentar Pak Bu. Nah, passwordnya apa saya lupa. Saya buka dulu. Passwordnya apakah ini atau bukan, saya lupa. Bentar ya. Kuis baru. Kuis baru. Atau ini. Coba, bentar. Sebentar Pak Bu. XS. Oh ini. Repro 9. Passwordnya Repro 9 misal ya. Saya masukkan karena saya sudah pindah tab. Pasti logout gitu. Seperti yang saya sudah sampaikan. Karena saya mencoba untuk pindah tab. Karena aplikasi ini bisa mendeteksi aktif atau tidak tab yang barusan. Maka ini pasti Anda sudah logout begitu. Saya reload lagi. Saya akan masukkan passwordnya. Sebentar. Oke, saya pilih kelas 9G. Namanya misal Adam. Passwordnya Repro 9.
Nah, ini sudah ada timernya Bapak Ibu. Timernya saya setting di mana? Nanti saya tunjukkan di spreadsheet. Ini muncul. Nah, siswa hanya tinggal memilih, menjawab, silakan, begitu, begitu, seperti itu, dan sebagainya. Jawab, kemudian baca soalnya, jawab, seperti itu. Sama seperti Google Formulir, tetapi saya membuatnya sendiri, begitu. Misalnya. Nah, jika sudah, nah ini lihatin Bapak Ibu, ada tulisan kamu sudah menjawab 9 dari 10. Artinya ada satu soal nih yang belum terjawab. Siswa akan mengecek kembali. Mana soal yang belum. Nah, ini ternyata. Oke, saya percepat. Nah, jika sudah, maka saya tinggal kirim. Jika sudah dikirim, maka ada laporan, selamat ya, jawabanmu sudah terkirim. Tetap semangat belajar, jangan lupa tutup browser ini. Itu contohnya Bapak Ibu. Nah, ketika saya buka di sini, hasil responnya per tanggal hari ini ya. Ini ada di bawah. Maaf. Oh, terlalu cepat. Nah, ini yang barusan, Adam Syahidin. Ini Bapak Ibu, terkirim. Dan kita bisa lihat nilainya berapa. Langsung, ciri khas dari aplikasi yaitu bisa mengkoreksi jawabannya secara otomatis. Nah, ini. Benar 7, salah 3, skornya 70, KKM-nya 70, misal. Nah, analisis butir soalnya, ini juga sudah otomatis. Kita bisa lihat soal butir nomor 1 ternyata tingkat kesukarannya sedang. Jadi soalnya boleh digunakan. Seperti itu. Sehingga Bapak dan Ibu bisa bijak menggunakan soal tersebut harus diganti dan memahami karakter peserta didik di kelas tersebut ternyata mengalami kesulitan pada soal nomor 9 ini misal. Nomor 9. Kita lihat soal nomor 9 di sini tulisannya sangat sukar. Maka harus direvisi. Kita lihat soal nomor 9. Nah, soalnya di sini. Bapak Ibu cek. Nah, berdasarkan soal gambar pada soal nomor 8, sebutkan fungsi organ Y. Nah, ternyata siswa belum memahami bagian-bagian dari organ laki-laki organ laki-laki tersebut. Maka kita harus menjelaskan kembali. Begitu, kurang lebih. Semoga bisa dipahami. Karena ini pertanyaan dari Ibu Marlina, Ibu Harti, mungkin bisa diaktifkan speakernya Ibu Marlina, mana tahu masih perlu bertanya lebih lanjut. Siap. Oke, silakan Ibu Marlina, disilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ari, saya juga lagi buka YouTube. Terima kasih atas pencerahannya Pak. Izin belajar lewat YouTube Bapak ya Pak. Oh, silakan Bu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, terima kasih, lebih cerah Pak. Iya. Ya. Ada pertanyaan Ibu? Untuk saat ini cukup Pak. Mungkin saya akan belajar dulu dari YouTube. Iya, boleh. Pak, ya Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih. Oke, dari Ibu Marlina sudah. Pak Iman masih angkat tangan ini, masih pertanyaan. Kita lanjut lagi. Ada yang mau izin bertanya, apakah bisa membuat soal esai? Bagaimana dengan kunci jawaban esai yang akan kita buat? Dari Ibu Melianti. Pertanyaannya, apakah bisa membuat soal esai? Bagaimana dengan kunci jawaban? Baik. Ini kalau soal esai sebetulnya tidak ada formula terbaik untuk otomatis ya. Namanya manusia itu menjawab esai itu bebas gitu. Dia bisa mengarang bebas. Jika kita menggunakan sebuah kata kunci, misal soalnya seperti ini. Makhluk apa yang memiliki sayap misal.
Jawabannya adalah mungkin pertanyaan saya kurang spesifik. Makhluk apa yang memiliki sayap dan bisa terbang, kemudian memiliki mata majemuk misal. Nah, jawabannya mungkin akan diarahkan ke arah capung atau bahasa Sundanya sini papatong gitu. Capung. Nah, capung ini mungkin ada siswa yang menjawab dengan huruf besar dan kecilnya yang berbeda. Misal capungnya C kecil, itunya C besar. Itu juga jadi masalah saat kita membuat formula ingin otomatis. Sebetulnya masih bisa diakali sih dengan to lowercase atau to uppercase semuanya. Cuma nanti jika esainya esai panjang, jawabannya panjang, maka Bapak dan Ibu di Google Formulir pun tidak ada yang namanya bisa menjawab secara otomatis. Walaupun dengan menggunakan keyword seperti itu, tetap saja kita harus memeriksanya secara manual. Itu kalau esai begitu. Semoga bisa menjawab. Ya, itu pertanyaan untuk Ibu Meli ya. Meli. Apa perlu diaktifkan mungkin juga speakernya, mana tahu masih perlu bertanya lebih lanjut, Ibu Harti, Ibu Meli, Melianti. Lihat dulu. Melianti, Kota Jambi. Sudah dapat, Bu? Melianti, Pak Saleh bukan? Melianti, Kota. Oh ini. Oke. Bu silakan, Meli. Bu. Halo. Mikro. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, terima kasih Bapak Eri Teguh sudah bisa dipahami dan sudah puas dengan jawabannya. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, dari Bu Meli sudah terjawab. Terima kasih Bu Meli. Ada lagi? Bapak Ibu, di dalam kolom chat sudah ada link untuk daftar hadir. Tolong diisi karena kita tidak tahu nanti mungkin pasti akan ada gunanya. Masih ada mungkin pertanyaan di kolom chat Ibu Maria? Saya lagi cari nih. Ada ini. Meminta tutorial Ibu Maria. Tutorial? Kalau ada tutorial mohon di-share. Oh, materi. Iya Pak Eri. Tadi ini ada peserta meminta kalau bisa dibagikan link untuk materi kita hari ini. Sudah saya bagikan Ibu ke Pak Adrianus, nanti tinggal Pak Adrianus saja yang membagikannya. Oh iya. Jadi kita tunggu dari Pak Adri bagikan linknya. Masih ada lagi, Bu? Masih ada pertanyaan, Bu? Bagaimana cara saya dapat menggunakan aplikasi ini ke siswa? Mana ya? Ini dari Ibu Fitri. Ibu Fitri ini. Itu pertanyaannya Pak Erik. Bagaimana caranya seorang guru itu menggunakan aplikasinya ke siswanya? Ya. Saya belum dapat ini. Di kolom mana dapatnya? Di kolom chat. Masih di jawaban. Baik, bisa dipahami. Terima kasih dari Bu Meli. Pak, ada pertanyaan? Dari siapa tadi, Bu? Dari Ibu Fitri ini. Ya, Ibu Fitri bertanyakan bagaimana menggunakan pada siswa. Halo. Ya, halo. Ya, Pak. Terputus. Silakan Ibu Maria. Diulangi ya, Pak. Pertanyaan dari Ibu Fitri, bagaimana caranya kalau kita mau gunakan pada siswa aplikasi ini?
Oh, oke, baik. Bapak Ibu, seperti halnya aplikasi Google yang lainnya, bahwa Google ini sangat memperhatikan keamanan. Jika Bapak dan Ibu pernah login saja dari perangkat yang berbeda, pasti Google akan menanyakannya apakah benar Anda sedang login dari perangkat yang baru, gitu. Itu baru perangkat. Aplikasi juga sama. Jika Bapak dan Ibu membuat aplikasi, kemudian mengkopikan dari saya, dia akan bertanya, apakah Anda izinkan aplikasi ini bisa berjalan dan bisa mengedit spreadsheet, membaca misal file-file yang terdapat dalam Google Drive dan sebagainya. Itu sangat dirumitkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Wajar, karena Google ini sangat mengutamakan keamanan dari data-data Bapak dan Ibu begitu. Nah, karena aplikasi ini adalah aplikasi pihak ketiga, artinya saya yang buat, bukan Google. Kalau Bapak dan Ibu membuat dengan Google Formulir, tidak akan pernah ditanya seperti itu. Kenapa? Karena itu aplikasinya dari Google. Sedangkan aplikasi yang saya buat adalah aplikasi yang dibuat dari nol dengan menggunakan bahasa Google Apps Script dari Google. Nah, ini akan direpotkan dengan pertanyaan seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan, maka Bapak dan Ibu harus sedikit ya mengerti coding. Maksudnya begini, ini suara saya masih terdengar jelas nggak Bapak Ibu? Masih. Okay. Masih. Ya, saya share dulu bentar. Saya share dulu ini. Oke, jika Bapak dan Ibu bisa melihat ini. Oke. Bapak dan Ibu setiap mengkopikan sebuah aplikasi ini, maka Bapak dan Ibu harus menyesuaikan ID dari Google Sheet-nya. Ini kan terpisah ya. Ini namanya yang saya sedang buka adalah Google Apps Script. Sedangkan yang ini sebelahnya adalah Google Sheet. Nah, ini. Nah, Bapak dan Ibu harus menyesuaikan ID-nya. Ini ID-nya. Tadi mana ya? Oh, ini. ID-nya harus disesuaikan dengan ini. Kemudian, jika tidak terbiasa, makanya tonton tutorial dari saya. Anda harus mempublish dan deploy as web app. Kemudian, jangan lupa anyone even anonymous, baru diupdate. Maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan link. Nah, link ini yang akan dibagikan kepada siswa. Mau nggak Bapak dan Ibu melakukan itu? Artinya diribetkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kurang lebih. Nah, ini baru kita bisa buka Ctrl V, Enter. Nah, ini akan menjadi aplikasi. Tentunya sudah dengan yang saya bangun gitu tentunya. Nah, seperti itu. Ada kuis, ada curhat, it's about. Nah, saya kalau misal siswa sudah ulangan, maka siswa saya akan diminta untuk mengisi curhat. Curhat, dia akan membuka curhat, kemudian dia akan mengisi mengerti atau tidak mengerti, bagaimana tidak mengerti, begitu kurang lebih. Seperti itu, Bu. Baik, jadi Bu Fitri itu dari jawaban dari Pak Eri, apa bisa dipahami sudah atau masih perlu penambahan? Ada Pak Harun juga ini mau bertanya, saya bukakan mikrofonnya. Ada Pak Eri juga tadi ini. Oh, Pak Harun dulu. Oke. Oh, Pak Harun. Harun, ya. Salah. Ya, siap. Suara saya terdengar ya? Sangat terdengar, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat senang sekali saya. Izin bertanya Pak Eri. Salam kenal sebelumnya, saya dari Cilegon, Banten. Ya. Ketika siswa mengakses soal seperti ini dan ternyata di tengah perjalanan data siswa itu ada gangguan, apakah ketika nyambung lagi itu waktunya terpotong dan apakah bisa terus melanjutkan soal yang ada, yang sudah dikerjakan? Itu saja sementara, terima kasih. Baik.
Saya share screen dulu sebentar. Misalnya, artinya saya seorang siswa sedang melaksanakan kuis. Ini ada echo ya? Iya, iya. Lanjut. Echo dari mana nih? Atau dari aku. Halo? Ya, halo. Masih echo, Bu? Masih. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi Boleh, maksudnya tuh saya akan bingung ini nunggu suara yang mana ini gitu. Oke, ini gini lah. Saat misal saya jadi seorang siswa, kemudian siswa tersebut koneksi internet terputus. Nah, koneksi internet tidak terputus saja. Kalau aplikasi saya, ini misal Bapak dan Ibu bisa dilihat sebentar. Di sini, Bapak dan Ibu bisa melihat, ini saya menggunakan idle time. Diperbesar dulu sebentar. 20 detik. Artinya 20 detik ini ini boleh ditinggalkan atau didiamkan. Duh, bentar, terlalu besar. Nah, ini 20 detik ya Bapak Ibu. Tulisannya. Saya ganti sekarang jadi 5 detik. Artinya si halaman tidak melakukan aktivitas apa-apa berupa klik, mengarahkan ke atas ke bawah dan sebagainya. Kita lihat, ini sudah logout ya. Hanya 5 detik. Bapak dan Ibu bisa buktikan 5 detik kalau tidak melakukan apa-apa akan logout. Lalu bagaimana cara memulai? Tinggal di reload saja. Misalnya kita akan mulai di hitungan 5. Oke. 4, 3, 2, 1, 0, logout. Nah, sekarang saya tes dengan 10 detik. Oke, saya reload kembali. Hanya tinggal reload kembali Pak kalau aplikasi saya. Tetapi mulai dari awal. Tidak menyimpan yang sudah terjawab. Nah, 10 detik kita mulai dari 55. Berarti sampai 45. Putus. Oke. Apakah jawaban saya sudah puas, Pak? Terima kasih. Satu lagi mohon izin, ketika misalkan terputus, ketika mau melanjutkan, apakah mengulang baru siswa itu atau bisa melanjutkan? Saya sudah jawab barusan Pak, mulai dari awal. Oh iya. Terima kasih Pak. Makasih. Ya. Iya, itu jawaban dari Pak Harun. Ada pertanyaan dari Pak Iman tadi. Bisa ditampilkan sekilas tentang aplikasi Google Script, cara edit HTML, JavaScript, dan CSS. Maksudnya? Bisa ditampilkan sekilas tentang aplikasi Google Script, kemudian cara edit HTML, JavaScript, dan CSS. Ya, misal begini, Bapak dan Ibu ingin membuat aplikasi yang baru. Sini kan ada tombol new ya. Saya lihat ya, atau baru bahasa Indonesianya. Kemudian saya akan memilih, misal Google Apps Script ini. Saya buat, kita mulai dari 0. Ini hanya contoh. Semoga bisa memotivasi Bapak dan Ibu
Saya pun awalnya belajarnya begini dulu. Oke. Saya save dengan nama projectnya misal tes aja. Oke. Nah, di sini kan ada kode.js. Nah, ini Google Script-nya. Nanti kita bikin function. Saya hapus saja. Kita mulai dari function do get. Kemudian setelah itu kita bikin variabel output misal, output sama dengan HTML service dot. Nah, saya akan membuat yang paling gampang dulu, create HTML output from file. Nah, ini file name. Kita akan membuat sesuai dengan nama file HTML-nya. Misal, jangan lupa diapit pakai string, double quotes. Misal namanya page, misal. Dot. Gini aja lah. Nah, gini aja dulu. Begini ya, Pak. Nah, artinya Bapak akan menyuruh kepada Google Sheet akan menampilkan halaman yang bernama page HTML-nya. Kita buat file new HTML. Harus sama tulisannya dengan nama yang tadi. Ini saya tulis page. Nah, sama dengan ini. Nah, ini udah ada page HTML. Kita tulis ya di sini. Misal H1, halo semua. Apa kabar? Misal seperti itu. Ini HTML yang Bapak tanya barusan. Nah, ini belum ada tampilan yang menarik Bapak Ibu. Saya publish. Ini jangan lupa anyone even anonymous. Untuk lebih lengkapnya di tutorial di channel CDI Team, channel saya. Nah, Bapak dan Ibu akan mendapatkan alamat ini. Kalau saya buka, saya copy, kemudian saya paste di tab yang baru. Belum. Mana ya tadi? Nah, ini. Di sininya belum. Return output. Kemudian saya publish lagi. Nah, ini akan ada tulisan yang saya tulis tadi. Halo semua, apa kabar? Kemudian, jika ingin dipercantik dengan CSS, Bapak dan Ibu juga harus menulis di sini. Style. Saya akan pilih selektornya H1. Kemudian, di sini Bapak dan Ibu akan mempercantik. Misal, tulisan H1 ini saya kasih warnanya ini merah. Kemudian, teks align-nya, posisinya adalah center, misal. Misal ya, ini hanya misal. Saya reload. Nah, seperti itu. Bisa dilihat? Bapak dan Ibu, kemudian kita ingin kasih background, misal. Background. Yes, background. Dengan warna black, misal. Black. Ini hanya misal ya, Bapak Ibu. Sebentar. Ini ketutupan ini nih, susah sayanya duh. Nah. Maka akan ada background black. Nah, seperti itu. Bapak tentu saja harus belajar, seperti yang saya bilang tadi, HTML-nya, CSS-nya, dan JavaScript-nya. Ini saya belum menyentuh JavaScript. Nah, kemudian, jika kita ingin menghilangkan padding dan margin di atas, di reset, maka Bapak tulis di sini, margin 0, padding 0, kemudian box sizing, border box, gitu. Kemudian kita kasih di sini padding, misal 30 pixel. Nah, seperti itu. Oh, ini warnanya putih saja, jangan black. Jangan red.
Baik. Oke. Ini langsung online dan Bapak dan Ibu tidak perlu sewa domain, sewa server, hosting dan sebagainya. Hanya dengan Google Apps Script. Langsung online. Tinggal di bawahnya Bapak dan Ibu berarti tinggal membuat pertanyaan tentu saja di sini. Pada itu seperti yang saya bilang harus belajar HTML-nya, CSS-nya dan sebagainya. Masih panjang. Semoga Bapak dan Ibu bersemangat dan mencari sendiri bagaimana caranya. Saya sarankan belajar dari Web3 Schools. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Eri. Wah, luar biasa. Saya terus terang kalau lihat ini sudah puyeng duluan. Karena sempat pernah kotak-katik blog saja hanya untuk merubah sedikit CMS itu biar sesuai keinginan kita, itu malah jadi berantakan, dan pernah jadi-jadi. Dan menurut saya luar biasa kalau bisa mempelajari ini. Mungkin ada tips-tipsnya tadi Pak, di mana tadi untuk belajarnya? Dari channel saya boleh, nanti dari playlist yang namanya web app, kemudian dari web3schools.com. saya boleh tulis di kolom chat. Ditulis Pak. Ya, itu baru mau bilang. All attendees ya, pada all attendees saya tulis channel saya dulu, channel saya itu CDE Team. Boleh. Terus kemudian ininya web3schools.com. Situ. Udah Bapak Ibu, sudah saya jawab. Oh, masuk di attendee. Saya tidak lihat ini, atau saya masih lalot jaringanku. Masih nggak ada. Belum muncul. Yang lain bagaimana? Sama saya belum muncul ini. Tidak terlihat. Kalau Pak Eri melihat ada everyone untuk setiap orang, boleh paling bagus di everyone. Oke, siap. Bentar, saya buka chat lagi. Di sini adanya, karena ini menggunakan room SMK ya. Ya. Adanya cuman all attendees, all panelists. Oh ya, everyone, sorry. Ada everyone. Channel YouTube CDE Team. Kemudian saya bisa belajar di web3schools.com. Ya, ini sudah muncul ya di everyone ya. Saya belajar dari website tersebut, Bapak Ibu. Ada latihannya, ada harus try it, coba dan sebagainya. Nah, di situ Anda bisa belajar. Jika kita kesulitan, kita bisa tanya sama forum, sama teman yang lebih paham. Intinya adalah tidak pernah berhenti untuk belajar. Begitu Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak, luar biasa. Betul-betul memotivasi dan menginspirasi Pak. Dan infonya sangat menarik. Betul. Terima kasih Pak. Tipsnya informasi alamatnya ini. Alamat untuk belajar. Yang lain masih ada tadi ini dari Pak Puspo. Aktifkan apa perlu mungkin minta aktifkan speakernya. Bu Harti minta tolong. Oke. Puspo dulu mungkin ada mau ditanyakan. Pak siapa? Pak Puspo. Informasinya yang lain ini sudah dibagikan oleh Pak Adri, materi kuis online kita pada siang hari ini sudah ada di kolom chat. Boleh dibuka, boleh di-save, simpan. Saya sudah buka juga ini channelnya CDE Team. Luar biasa Pak, banyak videonya. Jangan lupa like dan subscribe-nya Bapak Ibu. Banyak sekali videonya. Mau belajar sampai baru kemarin saya membuat voting Pilketos online dengan Google Script sama. Dan hari ini sedang dilaksanakan Pilketosnya, pemilihan ketua umum OSIS, dengan hanya menggunakan Google Script. Kita tidak menggunakan Google Formulir. Kenapa? Karena orang bisa menjawab beberapa kali. Bisa disimak nanti di tutorial tata cara pemilihan ketua OSIS di sana. Login menggunakan akun belajar.id, kemudian
saat menekan tombol login akan ada pengecekan bahwa akun ini ada tidak. Kalau ada, sudah pernah milih belum, begitu. Logikanya begitu. Ya, ya. Sudah Ibu Maria, saya aktifkan mikrofonnya Pak Puspo. Ya, Pak Puspo disilakan Pak. Mungkin masih ada yang menanyakan. Yang kurang jelas. Pak Puspo Andoko. Halo. Pak Puspo. Ini belum aktif kok. Sudah ya? Oh yes. Oh, speakernya bermasalah kayaknya karena Iya. ada seru. Suaranya Ada Pak kecil. Saleh itu, Pak Saleh. Siapa Pak Andri? Pak Saleh? Ya, boleh lanjut ke Pak Saleh. Pak Saleh lebih harian itu. Oh, Saleh lebih hari ya, ada angkat tangan. Ya, Ibu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pak, untuk itu yang pembuatan soal Pak, apakah ada aplikasi kita bisa buat soal, misalnya soal dengan uraian Pak, kita buat selain pilihan ganda Pak. Ya, kalau ya saya jawab ya Bapak Ibu. Tentu saja Bapak dan Ibu kalau membuat aplikasi sendiri bisa apa saja, mau video, mau gambar, mau uraian, mau pilihan ganda, mau itu bentuk centang, menjodohkan, tentu saja bisa. Hanya yang saya contohkan dan tidak mau ribet karena saya tidak mau memeriksa secara manual. Kan kalau esai Bapak Ibu atau uraian itu Bapak dan Ibu saya bilang memang mungkin ada formulanya, tetapi tidak ada formula yang tepat betul-betul jika kita dibandingkan dengan kita membacanya secara langsung hasil jawaban anak-anak. Begitu maksudnya. Nah, Bapak tentu saja bisa saja membuat aplikasi yang tadi misal saya contohkan, halo selamat, halo apa kabar semua. Misal. Bapak tentu saja bisa membuat pertanyaan di sana. Kasih contoh yang gampang. Kalau di sini Bapak bisa memasukkan, misal form, tutup lagi dengan form. Cepat aja ya, ini hanya contoh, misal label, tutup lagi dengan label. Misal pertanyaannya, siapakah presiden pertama Republik Indonesia? Misal. Nah, kemudian siswa menjawabnya di input, type-nya sama dengan teks, misal begitu. Kita lihat. Ini hanya misal ya. Nah, siapakah ini belum, tapi kebaca nggak Bapak Ibu? Ini belum dipercantik. Siapakah presiden pertama RI? Siswa menjawab di sini. Betul kan? Bisa saja. Justru kalau Bapak dan Ibu buat sendiri, maka Bapak dan Ibu melakukan apa saja. Itu maksud saya. Kemudian sebentar, ini saya kasih kemudian saya kasih BR lagi, kemudian button misal kirim. Oke. Misalnya begini. Karena ini mepet, saya buat dulu style CSS-nya untuk container. Sebentar. Container. Saya kasih kelas, misal div kelas. Kemudian saya akan misal heading to RAM.
Misal ya. Bentar, saya sulit untuk ngeklik ini, ketutupan. Bentar. Dari load. Oke, sekarang sudah agak cantik dikit lah. Siapakah presiden pertama RI? Ini kan sebuah esai terbatas maksudnya. Silakan dijawab, kemudian nanti akan menekan tombol kirim dan jawaban tersebut akan tersimpan ke Google Sheet yang diinginkan. Tetapi di tombol button ini saya belum mengkoneksikannya ke mana-mana karena belum berisi perintah. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Iya. Lalu Pak, Dan kamu tanya sedikit lagi Pak. Boleh. Lalu untuk mengaktifkan itu kode HTML itu Pak, itu cara mendapatkan bagaimana Pak? Kita buatkan di mana itu Pak? Maksudnya Pak? Kode itu Pak, HTML itu Pak. ini Ya, kita kita di mana? Oh, ini tadi kan udah saya jelaskan, kita bikin Google Apps Script dulu, kemudian tadi kan di awal sudah saya jelasin, Bu. Nah, kita membuat output dengan nama misal page, maka kita membuat halaman namanya page.html. Nah, di sini Bapak dan Ibu mengetikkan semuanya di sini, begitu. Untuk bisa, halo? Oh, ini kalau bisa share Pak. Gimana? Kalau bisa share untuk kode itu HTML-nya Pak. Yang ini? HTML-nya Pak, ya. Ini sangat sederhana Bapak Ibu. Menurut saya Bapak dan Ibu bisa membuat lebih canggih. Ini kan hanya untuk menunjukkan itu. Ya, maksudnya mungkin Cara menggunakan scriptnya. ya, maksudnya mungkin ada lebih kurang. Itu memang harus sudah seperti itu penggunaannya, maunya tanda-tanda bacanya seperti itu. Nah, JavaScript itu case sensitive, artinya sangat membedakan huruf besar, huruf kecil. Jadi kalau Bapak dan Ibu menuliskan satu huruf karakter saja yang beda, maka tidak akan jalan. Tidak akan muncul. Ya. Oh, itu mungkin yang masih dibingungkan oleh para Ya. Bapak Ibu kan masih bisa. Iya, betul. Makanya saya bilang kalau saya membangun dari nol, inovasi itu adalah ada hal kebaruan dari yang sudah ada begitu. Kalau sama, berarti tidak ada inovasinya. Nah, Bapak dan Ibu, jika ingin bisa tentu saja harus belajar. Nah, saya belajar dari Web3 Schools yang tadi yang saya sebutkan. Belajar mulai dari tingkat basic terus satu persatu coba. Begitu, Bapak. Oke. Iya. Gitu Pak Puspo. Pak Puspo tadi ya yang bertanya. Pak Saleh. Oh, Pak Saleh. Oh ya, Pak Saleh yang Mungkin kata begini Pak Eri, Jadi, Ibu Maria, yang dari lebih besar, kurang dari, lebih dari itu apa bisa diganti mungkin dengan tanda bintang? Maksudnya? Oh, yang tadi, oh nggak bisa, itu sintak dari sintaknya itu memang seperti itu, sama seperti Bapak dan Ibu belajar bahasa Indonesia misal. Iya. Ada sintaknya kan? Sintaksisnya itu misal saya pergi ke pasar, nggak bisa Bapak menuliskan pasar saya pergi ke, nggak bisa. Ke saya. Tidak mungkin bisa dimengerti. Itu aturan khusus yang memang dibuat untuk HTML atau HTML. Beda lagi dengan CSS. Bapak juga harus belajar juga adaptasi dengan JavaScript nanti. Begitu. Tapi bukan untuk menakuti, tapi intinya Bapak belum terbiasa saja. Nanti juga biasa. iya, seperti Pak Eri sudah dihafal nih semua perintah-perintahnya ini. Saya malah tidak hafal, Bu. Saya malah tidak hafal. Cuman, kalau saya tidak hafal ya tinggal buka Google. Gampang kan? Iya Pak Eri, itu di atas kan saya lihat tadi script.google.com. Kalau begitu berarti kita bisa masuk lewat 39 titik. Apakah di 9 titik di Google itu ada di Gmail kita? Ada Google Script? Ada Pak. Kalau masuk dari situ ya? Iya, di sini kan saya. Oke, ya. Kemudian ada more. Nah, di sini ada Google Apps. Jika Bapak dan Ibu belum ada ini, maka pilihnya yang Connect More Apps. Pilih, kemudian tulis di sini Google Apps. Tinggal tulis saja. Bentar, ya, itu tadi maksudnya saya Pak. Masuk dari mana?
masuk dari situ ya. Oke. Iya, kalau tidak, kalau belum pernah menggunakan mungkin nggak ada. Tinggal masukin di sini up script. Nah, ini ada search. Nah, ini kelihatan ya Pak Bu? Ada ya? Pak. Nah, iya. Seperti itu, nanti sudah ada. Nah, sebetulnya untuk penulisan Google Apps ada dua cara. Terpisah seperti yang tadi saya ajarkan, atau bersatu bonding dengan aplikasi dari platform Google yang lain. Misal di Google Sheet, saya bikin Google Sheet, kemudian ini saya bikin Google Sheet ya, spreadsheet biasa. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat dari sini. Ntar saya kasih tahu caranya. Saya sedang membuka ini. Oke, saya copy dulu, sedang dibuka. Nah, untuk mengakses ke Google Script dari Google Sheet, Bapak dan Ibu cukup menekan tools, atau bahasa Indonesianya alat berarti ya. Kalau saya menggunakan bahasa Inggris tools, kemudian script editor, atau editor script kalau di Indonesia kan ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu persis akan membuka halaman yang sama dengan yang tadi saya demonstrasikan. Nah, tapi ini bonding, artinya terikat dengan Google Sheet atau dengan aplikasi Google yang lainnya. Kalau saya biasanya terpisah, pengen dipisah aja. Sebentar, ini masih belum terbuka, masih mencoba untuk loading. Oke, tools, saya ulangi, script editor. Nah, ini kebuka. Sama. Sama ya Bapak Ibu? Iya. Nah, sama. Sini baru Bapak dan Ibu bisa berkode-kode ria di sini. Gitu. Intinya begitulah, Bu. Di sini Bapak Ibu nulis kode. Sama aja. Ya, itu dari Pak Andri tadi ya yang tanya. Atau Pak Saleh juga tadi. Akhirnya saya jadi tahu, Pak. Untuk apa itu tombol tulisan itu tadi. Karena banyak ini menu-menu di dalam spreadsheet ini kita nggak tahu untuk apa semua manfaatnya, kemana larinya. Ya, saya belum pernah ikutan pelatihan Google Suite for Education, belum pernah sama sekali. Intinya, Bapak dan Ibu jangan tergantung kepada hal-hal seperti itu. Bapak dan Ibu selama punya akses internet, Bapak dan Ibu bisa berjelajah kemanapun dan gunakan waktunya untuk yang baik. Jangan gunakan semua waktunya untuk kegiatan yang rutin. Bapak dan Ibu perlu pengembangan diri. Butuh waktu, investasikan itu. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa. Saya pun begitu, Pak. Saya punya waktu itu, senggang itu setelah maghrib. Sampai malam ngulik. Garuk-garuk kepala, stres gitu ya. Aduh, gimana ini caranya, error lagi ya. Sama, itu tahapan pertama belajar. Namanya juga ilmu. Ilmu yang baru itu pasti butuh adaptasi. Begitu Bapak Ibu. Iya. Ya, terima kasih Pak Iri. Sungguh-sungguh memberi motivasi dan memberi semangat untuk kita ini. Siap. Jadi intinya jangan lelah untuk belajar dan bosan seperti saya. Kalau bosan sudah tidak tahu, tutup, berhenti. Ini kita dilihat tadi kalau yang sudah gabung di CDI tim YouTube-nya Bapak ini sudah ada sampai 17 ya untuk skripnya, tutorialnya. Iya. Jadi kita sudah Terima kasih banyak yang sudah like dan subscribe channel saya. Terima kasih banyak. Iya Pak, saya sudah ikut dan subscribe. Subscribe. Pak, mungkin siapa tahu teman-teman guru nanti ini ada yang mau setting konsultasi secara langsung pada Bapak, mungkin bisa berikan nomor HP-nya Kak atau bagaimana. Jangan-jangan nunggu komen di YouTube nanti lama baru dibalas Pak. Udah nggak sabar belajar. Untuk saat ini komen di YouTube aja Bu. Oh, untuk sementara komen YouTube saja dulu. Iya. Iya. Yang penting sabar nunggu jawabannya ya Pak. Tapi pasti saya jawab sih. Iya.
supaya pasti di bagian mana yang ditanyakan ya. Kalau pas di YouTube yang Iya, mana, pasti iya. bagian itu yang jawab. Bapak Ibu, teman-teman guru yang lain, teman-teman guru hebat yang hari ini telah bergabung. Pertanyaan dari Pak Dedi Effendi. Kalau aplikasi script dengan makro di Microsoft Word Excel bedanya apa? Kalau aplikasi script dengan makro di Microsoft Word Excel bedanya apa? Ya. Baik, saya jawab. Bedanya adalah bahasanya. Kalau Microsoft, produk-produk Microsoft itu menggunakan Visual Basic, VB disingkatnya. Maka script yang berjalannya namanya VB script. Saya juga pernah belajar VB script. Untuk membuat virus dan worm juga sama dengan menggunakan VB. Nah, di Google itu namanya Google Apps Script. Jadi sebetulnya hanya apa ya? Kalau di compare itu sebetulnya sama fungsinya. Kalau di Microsoft namanya VB, kalau VB Script, kalau di Google namanya Google Script gitu. Halo? Ya. Iya, Ibu Maria sudah. Jadi itu Pak. Jadi Bu Harti mungkin diaktifkan speakernya Pak Dedi, mana tahu Pak Dedi Effendi, mana tahu masih ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas atau belum? Bagaimana Pak Effendi? Bagaimana Pak Dedi? Jadi beda di bahasanya ya, kodenya juga apa? VB. Oke, sudah. Virtual Basic. Ya, silakan Pak Dedi. Sudah diaktifkan speakernya oleh Ibu Harti. Halo, Pak Dedi Effendi. Halo Pak Eri. Halo Pak Dedi. Sehat-sehat? Insya Allah sehat. Ya. Satu lagi Pak Eri, kalau perintahnya yang di makro itu, yang di Visual Basic sama nggak dengan yang dipakai di Google Apps Script? Terima kasih. Baik. Ya. Saya jawab. Kalau bahasa yang digunakan beda, tentu saja akan berbeda juga. Mulai dari sintaknya, mungkin juga logikanya juga. Kalau logik mungkin bisa sama ya, alurnya maksudnya. Tapi kalau sintak pasti beda, karena udah beda kebiasaan. Begitu Pak Dedi. Halo. Halo Pak Dedi, bagaimana? Ya, terima kasih Pak Eri. Ya, kalau Pak Dedi ingin belajar tentang VB, itu sebetulnya banyak gitu. Nah ini misal, saya coba bentar. Saya share screen dulu. Saya buka Microsoft Word. Bentar. Mana? Oh ini Microsoft Word. Ini Microsoft Word. Bapak dan Ibu bisa lihat. Ini Microsoft Word. Disupport dengan script namanya, kalau di Microsoft VB, kalau di Google Script. Saat Pak Dedi ingin belajar, maka Pak Dedi hanya cukup menekan Alt dengan F11, maka ini akan membuka jendela script editor untuk VB. Begitu. Alt dengan F11. Semoga dipahami ya Pak Dedi. Nah, Pak Dedi bisa menuliskan di sini script untuk Microsoft Word tersebut gitu. Saya juga sudah banyak yang lupa MS Box. Kemudian halo semua. Kemudian VB critical misal, kemudian koma, ini pesan dari Eri misal. Nah ini tentu saja sintaknya sudah beda. Ini bisa dilihat nggak? Ada semacam konteks, bukan konteks, apa snippet dari petunjuk dari VB tersebut. Bisa dilihat Pak Dedi? Oke. Nah, ini beda sudah ya karena memang sintaknya beda. Kemudian kalau saya save misal di Notepad, saya buka Notepad, mana ya Notepad? Dulu. Notepad. Kemudian saya buka.
Belum dilihat ya? Ntar dulu. Share. Notepad saya udah kelihatan Pak Dedi? Iya, sudah kelihatan. Sebentar, tapi nggak bisa digeser soalnya. Boleh kok Pak, jelas. Ya, saya save. Kelihatan Pak tulisannya? Yang baru saya tulis ya? Di sana tadi dari VB Script. Saya file, kemudian saya save as. Kemudian saya simpan misal untuk gampangnya di desktop dengan all file misal pesan .vbs misal gitu. Save. Bapak dan Ibu bisa lihat ini ada screen desktop saya bisa dilihat nggak Pak? Belum ini? Belum. Oh belum ya. Ya udah saya buka. Nah ini saya share. Ini bisa dilihat nggak sekarang Pak? Sudah ada. Nah, pesan dari Eri. Halo semua, kelihatan? Oke. Nah, itu VB Script. Wow. Seperti itu. Stop sharing. Stop sharing. Dah. Ada lagi pertanyaan sebelum saya pulang? Ya Pak Dedi, bagaimana? Sampai jam berapa? Jam 12 ya? Bagaimana Pak Dedi? Di chat Ibu Maria. Iya, yang penting sudah selesai dari Pak Dedi, sudah cukup puas. Kemudian dari Pak, ya gimana Pak Dedi? Ya, cukup, terima kasih. Ya, pertanyaan berikutnya Pak Puspo, apakah harus download dan aktifkan atau tinggal masuk login saja? Ini ke mana ya? Masuk kemana maksudnya? Kayaknya ke Google Apps Script. Tadi udah saya jelasin, Google Apps Script itu hanya tinggal menekan tombol new atau baru, kemudian kalau belum ada tinggal dicari, tinggal diinstal, udah selesai. Pokoknya masuk dulu ke Google Drive kita kan? Iya. Untuk Google Drive, boleh buka dari Google Sheet-nya, Sheet itu atau ditambahkan di bagian bawah. Betul. Itu add-ons ya? Add-on. Enggak, itu bawaan dari Google, Bu. Oh, bukan add-on ya? Bukan add-on, bukan. Oh, ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Masih adakah? Masih ada waktu kita sekitar berapa menit ini? 15 menit. 15 menit lagi. 14 menit. Kita manfaatkan waktu. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, untuk jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah ada di room chat. Kemudian juga sudah ada materinya di Drive. Silakan disimpan untuk bisa dibaca-baca kembali. Saya katanya kalau pakai HP bagaimana Pak? Pakai HP? Pertanyaan dari Pak Puspo. Ya. Pertanyaannya kalau dari HP itu mau ngapain dulu? Mau masuk ke ini? Oh, mau masuk ke Google Drive? Yang script masuk ke Google Script itu. Oh ya. Sebetulnya bisa kita akali, Bapak dan Ibu. Hanya nanti tidak menggunakan aplikasi dari Google Drive yang bawaan dari Android ya. Kita menggunakannya basisnya web. Berarti desktop gitu maksudnya. Tidak menggunakan aplikasi yang ada di Android-nya. Kan ada yang kita bisa unduh di Play Store, kan ada Google Drive tuh, Drive ya. Nah, itu kita tidak gunakan. Jadi menggunakannya sistemnya adalah yang berbasis web. Nah, di sana kita bisa membuat sama new, baru dan sebagainya. Cuman yang namanya tampilan di handphone resolusinya kecil, sangat tidak nyaman untuk membuat aplikasi gitu. Iya. Kemudian kecil ya? Kecil. Baru belum, biasanya tidak lengkap kayaknya Pak. Kalau lengkap mungkin sama Bu, saya udah pernah mencoba, cuman nggak nyaman pada saat kita mau mengeditnya, ada kesalahan, lari, terlek sana sini, jadi susah gitu. Jadi sebaiknya semuanya pakai laptop kalau mau kerja ini ya Pak? Tuh. Ya. Kalau mencoba di handphone nggak apa-apa.
coba running maksudnya. Karena kalau saya buka dari Google Drive, kalau menambahkan paling bisanya tambahkan dokumen, spreadsheet. Nah, itu pun mesti ambil lagi dulu dari aplikasi Play Store baru bisa connect. Bisa sebetulnya Bu, bisa. Ibu menggunakan yang desktop version, jangan menggunakan yang bawaan dari itu. Bisa kok sebetulnya. Desktop version berarti langsung dari Google biasa dulu. Betul. Masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum ditutup, 5 menit lah, supaya 5 menit penutupannya. Atau bagaimana? Ada satu lagi dari Pak Dedi. Saya pernah membuat teka-teki silang pakai Eclipse crossword, diekspor ke HTML. Kemudian di copy kodenya ke aplikasi script dan berhasil. Pertanyaannya, apakah software lain yang bisa ekspor HTML bisa dipasang juga di aplikasi script? Itu pertanyaan Pak Eri. Sebentar. Itu pertanyaan di mana ya? Oh, ini saya kasih masuk di chat ya. Everyone, mana nih everyone? Oh, saya langsung ke Bapak saja ya. Udah, Pak? Oke. Ini copy ke AppScript dan berhasil. Ekspor HTML bisa dipasang juga di AppScript. Apakah software lain yang adakah mungkin ya software lain yang bisa ekspor HTML bisa dipasang juga di AppScript? Oh ya, intinya ketika bentuknya sudah dalam bentuk HTML kayak gitu, ya tentu saja secara logika bisa juga ditempel misal di di embed di misal di blog, misal blog Bapak Ibu atau di Google Site bisa juga sama. Mungkin itu Pak Dedi. Iya, jadi itu jawabannya Pak Dedi dari Pak Eri. Apakah masih ada lagi yang mau ditanyakan? Halo Pak Eri. Ada lihat? Ya. Tapi kadang-kadang Pak itu juga kan kita udah selesai ya, udah selesai nih di save, kemudian kan di run ya. Di run yang simbol play itu tuh. Nah, pas waktu di play pas waktu di run tuh kadang-kadang bisa muncul, kadang-kadang error juga. Nah, itu apa yang menyebabkannya, Pak? Nah, Bapak harus inspect elemen, berarti errornya di mana? Saat Bapak running itu kan berarti dibukanya di web browser kan? Ya kan? Halo? Ya, Bapak bukanya di browser kan? Nah, Bapak klik kanan, Bapak menggunakan browser apa? Misal Firefox atau Chrome. Dibuka shortcutnya Ctrl Shift I. Bapak akan inspect elemen, kemudian ada konsol di sana. Bapak lihat errornya di mana itu. Di sana akan ditunjukkan ini error pada bagian ini. Nah, itu Bapak harus mencari penyelesaian bug dari aplikasi yang Bapak buat itu bermasalah. Terima kasih banyak. Oke, ya terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Masih ada lagi? Pak Dedi tadi ya? Iya, Pak Dedi tadi. Bapak Ibu Guru, masih ada waktu kita sekitar 3 menit sebelum diakhiri. Atau sudah bisa Ibu Harti? Iya, karena masih closing statement. Sudah boleh? Ya, sudah boleh closing statement, sudah boleh. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk mengakhiri ini sebelumnya kita mintakan kesimpulan akhir dari Pak Eri. Closing statement istilahnya. Pak Eri, silakan. Ya, baik. Kesimpulannya untuk kita hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa intinya adalah saat Bapak Ibu menemukan hal yang baru, itu pasti butuh adaptasi. Entah itu caranya, waktunya, energinya,
Tetapi percayalah bahwa saya sangat yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Saya belajar selama setahun, saya bisa, walaupun belum expert. Tapi intinya adalah kita bisa menghasilkan produk, walaupun sederhana. Entah itu Bapak dan Ibu membuat produk, misal presensi, biasanya Bapak dan Ibu membuatnya dengan Google Formulir misal. Itu udah biasa, semua orang mungkin akan mampu. Tapi saat Bapak dan Ibu membuat tantangan baru, bagaimana caranya membuat presensi dengan Google Apps Script misal. Bapak dan Ibu bisa mencoba membuatnya walaupun awal-awalnya ya kesulitan, dan ya namanya kesulitan tuh maksudnya seperti orang buta di dalam kesunyian yang nggak tahu harus bertanya sama siapa gitu. Nah disitulah Bapak dan Ibu akan menemukan jalan, biasanya bertanya kepada orang yang dianggap lebih ahli. Menurut saya seperti itu. Atau Bapak dan Ibu bisa searching, ketikan keyword apa yang diperlukan untuk menyelesaikan tantangan Bapak dan Ibu. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Jangan menyerah. Tetap berjuang sampai titik dari penghabisan. Amin. Jadi terima kasih kembali Pak Eri. Terima kasih atas materinya yang luar biasa hari ini. Sama-sama. Sangat betul-betul sangat menginspirasi dan terus terang sangat memotivasi, memberi semangat, terutama kayak saya yang sudah berapa kali gagal-gagal dengan HTML ini. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Jadi ingat kembali, kalau mau belajar bisa lihat di channel YouTube Pak Eri dengan link yang telah diberikan tadi. Kemudian jika gagal, ingat bagaimana semangat dari Pak Eri bahwa kalau gagal bisa tetap semangat. Jadi semua belajar tidak ada yang mudah. Kemudian Bapak Eri juga bersedia untuk membantu kita. Yang ada masalah untuk chatting langsung ke kolom YouTube-nya nanti. Juga terima kasih banyak pada Bapak Ibu attendi semua petugas hari ini yang sudah membuat diskusi kita pada siang hari ini sudah sangat hidup. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu guru hebat, panelis, attendi semua atas pertanyaan-pertanyaannya yang sudah membantu kita menggali semua materi-materi hari ini yang memperkaya pengetahuan kita. Sudah betul-betul digali Pak ya pengetahuannya Pak Eri. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan pada host kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak semua. Baik, terima kasih Ibu Maria Teresia sebagai moderator. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Eri Kurniawan yang telah memberikan ilmu berbagi untuk semua, kecil untuk kita, bermanfaat besar untuk semua guru. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang telah berusaha masuk, kemudian belajar, menimba ilmu. Terima kasih juga kepada pengurus LOR yang sudah hadir pada saat ini. Teristimewa juga kepada TUMI sebagai seorang yang telah meminjamkan kita room meeting pada hari ini di SMK, sehingganya bisa terlaksana. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak, Ibu yang sudah berusaha, berjuang, masuk dan belajar pada hari ini. Bahwa sesungguhnya memang belajar itu merupakan suatu tantangan, karena memang hidup kita perlu perjuangan, perlu tantangan, dan tantangan dan perjuangan itu kita harus lakukan, karena di balik tantangan dan perjuangan itu pasti ada hasil yang baik. Kemudian sebagai guru juga kita wajib untuk berkreasi, berinovasi, tanpa henti dan tanpa lelah, karena seorang guru dititipkan kepada kita semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus gunakan, kita laksanakan dan berbagi untuk semua orang. Terima kasih semuanya. Saya sebagai host pada hari ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, perkataan ataupun sesuatu yang mungkin, karena memang pada saat ini setiap hari Sabtu jaringan itu lalot. Jadi baik dari kami, dari pemateri maupun dari para atendis yang telah masuk pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu insya Allah umur panjang, salam sehat semua, bertemu di webinar
Kelor, Kelor saja. CSOC pada tanggal 11 Februari 2021. Terima kasih. Terima kasih Bu Arti. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin live. Assalamualaikum. Ya, Pak Eri, terima kasih banyak Pak Eri. Nanti